Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di video materi kali ini. Perkenalkan, nama saya Septina Husnuhatimah, NIM E1B024100089, Program Studi Pendidikan Pancasila, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan memberikan manfaat untuk kita semua. Pernah gak sih kalian merasa berubah dalam cara bergaul atau bersikap ke orang lain sejak mulai remaja? Kira-kira apa ya yang mempengaruhi perkembangan sosial kita? Yuk kita bahas bareng. Sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu nih, menurut kamu, apa saja sih faktor yang bisa mempengaruhi cara seseorang remaja dalam bersosialisasi? Sebelum itu, pada awal manusia dilahirkan, mereka belum bersifat sosial, dalam artian mereka belum memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan sosial diperoleh dari berbagai kesempatan dan pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya. Karena pada dasarnya pribadi manusia tak sanggup hidup seorang diri tanpa lingkungan, psikis dan rohaninya. Walaupun secara biologis dan fisiologis ia dapat dan mampu mempertahankan dirinya sendiri. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Ada 5 faktor utama yang mempengaruhi perkembangan sosial pada remaja. Yaitu yang pertama yakni faktor keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang kita kenal dan berperan sebagai fondasi utama dalam perkembangan sosial remaja. Cara orang tua mendidik, memberi perhatian, nilai-nilai yang diajarkan dan berkomunikasi akan tercermin dalam bersikap dan berinteraksi sosialnya di sekolah, di lingkungan maupun di media sosial. Saat anak memasuki usia remaja, mereka cenderung mencari jati diri mereka sehingga peran orang tua sangat penting sebagai tempat mereka belajar seperti cara berkomunikasi yang baik bersama orang lain, menyelesaikan konflik, norma dan nilai sosial, serta rasa empati dan toleransi dengan sesama. Contoh nyatanya ketika remaja yang tumbuh dikelilingi oleh keluarga yang hangat, terbuka dan juga suportif akan membuat mereka cenderung lebih percaya diri dan mampu menjalin hubungan sosial dengan baik dengan orang lain. Faktor yang kedua ada teman sebaya. Remaja mulai mencari jati dirinya lewat interaksi dengan teman seumurannya seperti pada teori perkembangan psikososial Erikson pada tahap yang kelima, yakni identitas versus kebingungan identitas. Pada tahap ini, remaja mulai mencari identitas diri dan peran dalam masyarakat. Jika tidak, mereka akan mengalami kebingungan identitas. Ketika memasuki usia remaja, kita mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-teman sebaya dibandingkan dengan keluarga. Pengaruh teman sebaya ini sangat kuat dalam membentuk cara kita berpikir, bersikap, dan berperilaku sosial. Akan tetapi, teman sebaya bisa membawa pengaruh positif maupun negatif, sehingga penting bagi remaja untuk memilih lingkungan pertemanan yang sehat. Contohnya, yakni remaja sekarang lebih cenderung mengikuti teman-temannya tanpa memikirkan dampak dari semua yang dilakukan, sehingga pada usia remaja ini peran guru dan orang tua sangat penting untuk terus membimbing mereka. Faktor yang ketiga ada sekolah dan lingkungan belajar. Sekolah bukan hanya tempat untuk belajar akademik saja, tapi juga merupakan lingkungan sosial yang sangat penting bagi remaja. Di sekolah, remaja dapat berinteraksi dengan teman, guru, dan berbagai pihak lain yang membentuk karakter serta kemampuan sosial mereka. Lingkungan sekolah yang positif mampu mendorong remaja untuk bersikap terbuka dan juga toleransi, bekerja sama dalam kelompok, menyelesaikan berbagai konflik di sekolah dengan sehat, berlatih kepemimpinan dan juga bertanggung jawab, serta dapat meningkatkan kepercayaan dirinya. Akan tetapi, ketika sekolah dan lingkungan belajarnya kaku, penuh tekanan atau tidak mendukung, maka hal itu bisa membuat remaja merasa sangat tertekan dan mengalami masalah sosial seperti ingin bolos sekolah dan juga berkelahi dengan siswa yang lain. Bahkan mereka mampu melawan gurunya sendiri. Faktor yang keempat ada media sosial dan teknologi.
Pada era sekarang yang sangat maju, media sosial dan teknologi sangat lekat dengan kehidupan remaja. Platform seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan YouTube tidak hanya menjadi tempat hiburan mereka, tetapi juga tempat remaja berinteraksi, berekspresi, dan membentuk identitas sosial mereka. Teknologi digital memungkinkan remaja untuk terhubung dengan lebih banyak orang, bahkan dari lintas negara dan juga budaya. Media sosial dan teknologi ini memiliki dua sisi, yakni bisa memperluas wawasan dan koneksi sosial, tetapi juga bisa menjadi sumber tekanan dan gangguan jika tidak digunakan dengan bijak. Oleh karena itu, penting bagi remaja untuk mengembangkan literasi digital, menjaga keseimbangan antara dunia maya dan dunia nyata, serta membentuk identitas sosial yang sehat secara online. Contoh nyatanya yakni remaja sekarang lebih sering bermain gadget dan menghabiskan waktunya bermain sosial media dibandingkan bersama keluarganya. Hal-hal seperti ini mampu membuat remaja kurang berinteraksi dengan orang lain dan lebih memilih larut dalam dunia maya mereka masing-masing. Faktor yang terakhir adalah budaya dan nilai sosial. Budaya dan nilai sosial adalah kumpulan norma, adat, kebiasaan, dan aturan tak tertulis yang berlaku di masyarakat. Remaja tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang dipenuhi oleh budaya lokal, tradisi keluarga, agama, dan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat sekitarnya. Contoh nyatanya, dikarenakan zaman yang serba maju ini, budaya dan nilai sosial pada remaja semakin terkikis oleh budaya barat. Banyak sekali remaja-remaja saat ini lebih memilih menggunakan budaya barat seperti mengikuti cara berpakaiannya dan juga pergaulan bebasnya. Sehingga kita sebagai remaja penerus bangsa harus bisa lebih melestarikan budaya dan nilai sosial yang ada di Indonesia. Jadi kesimpulannya, perkembangan sosial remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi lingkungan keluarga, teman sebaya, sekolah, media sosial, serta kondisi budaya dan masyarakat sekitar. Keluarga memberikan dasar nilai dan norma, sementara teman sebaya mempengaruhi perilaku dan penerimaan sosial. Sekolah berperan sebagai tempat sosialisasi formal, sedangkan media sosial dapat memperluas atau membentuk pola interaksi sosial remaja. Oleh karena itu, dukungan dari lingkungan yang positif sangat penting dalam membantu remaja mengembangkan keterampilan sosial yang sehat dan membentuk identitas diri yang kuat. Terima kasih telah menyimak materi ini sampai selesai. Semoga penjelasan yang disampaikan bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan atau pemahaman kalian. Jangan lupa untuk terus belajar dan eksplorasi lebih dalam. Sampai jumpa!